warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fakhrin, dosen program studi S1 Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Video ini dibuat sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen. Saya menggunakan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Al-Madkhal Al-Ta'limi sebagai bahan penyajiannya, yang mana terdiri dari delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan di dalam kelas, kemudian interaksi. Nah, pada interaksi ini bagaimana saya berinteraksi di dalam kelas, dan diakhiri dengan asesmen, yaitu bagaimana saya memberi penilaian pada mahasiswa apakah mahasiswa sudah mencapai target pembelajarannya atau belum. Mata kuliah Al-Madkhal Al-Ta'limi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 program studi S1 Pendidikan Bahasa Arab. Mata kuliah ini membahas dasar-dasar teoritis dan praktis dalam dunia pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab. Jumlah SKS yang diperoleh dalam satu semester yaitu 2 SKS, di mana dalam satu semester ada 16 kali pertemuan, dengan semua rencana pembelajaran semester atau RPS terlampir dalam description box pada video di bawah ini. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama, memahami teori dan pendekatan pembelajaran bahasa Arab. Mahasiswa diharapkan mampu memahami berbagai teori, pendekatan, dan metode pembelajaran bahasa Arab, baik klasik maupun modern, serta mampu membandingkan kekuatan dan kelemahannya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan mengajar bahasa Arab. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan pedagogis dalam mengajarkan bahasa Arab dengan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti pendekatan komunikatif, berbasis tugas, dan kontekstual. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Arab. Mahasiswa mampu memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan proses pembelajaran bahasa Arab, termasuk penggunaan media digital, aplikasi pembelajaran, dan alat-alat pembelajaran daring. Yang keempat, menganalisis dan mengevaluasi pembelajaran bahasa Arab. Mahasiswa dapat menganalisis efektivitas pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab dan melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa dengan menggunakan metode evaluasi yang tepat dan berbasis pada capaian pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pengajaran. Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam mengajarkan bahasa Arab melalui penggunaan metode yang bervariasi dan interaktif sesuai dengan konteks sosial budaya dan kebutuhan pembelajar. Selanjutnya, materi perkuliahan yang saya sampaikan adalah yang pertama, pendekatan dan macam-macamnya. Selanjutnya, metode pembelajaran dan macam-macamnya. Yang ketiga, penjelasan singkat terkait strategi pembelajaran. Yang keempat, hubungan antara pendekatan, metode, dan strategi. Proses penyampaian materi tersebut atau delivery yaitu disampaikan di dalam kelas, di mana dosen nanti akan menyampaikan teori-teori tentang pendekatan dan kawan-kawannya dengan menggunakan media PowerPoint, dan terkadang juga dosen menampilkan video singkat untuk menunjang materi. Selanjutnya, selain PowerPoint dan video, dosen juga menggunakan media Sevima, yang mana ini merupakan salah satu jenis media LMS atau Learning Management System, di mana LMS ini nanti mahasiswa bisa mengakses sendiri materi yang sudah di-share oleh dosen, kapanpun, dimanapun dapat diakses oleh mahasiswa. Nah, nanti di Sevima ini mahasiswa juga bisa mengakses RPS yang sudah di-share dosen di awal pertemuan. Kemudian bentuk interaksi di dalam kelas saat proses belajar mengajar. Yang pertama, presentasi dan diskusi kelompok terkait suatu materi. Yang kedua, tanya jawab terkait materi antara mahasiswa dan dosen. Dan juga mahasiswa saya perbolehkan bertanya di luar jam perkuliahan jika memang ada yang perlu ditanyakan terkait materi. Kemudian bagian asesmen. Bagaimana saya menilai mahasiswa terhadap pencapaian perkuliahannya. Itu saya bagi kepada 4 bagian penilaian. 30% kepribadian,
30% tugas individu, 20% UTS, dan 20% UAS. Nah, untuk bagian kepribadian ini, saya menilai kehadiran dan sikap mahasiswa di dalam kelas. Sedangkan nilai dari tugas individu, saya memberikan 2 jenis tugas dalam satu semester, yaitu tugas yang ada di portal Sevima yang saya share setiap pertemuan dan kuis di dalam kelas. Untuk UTS, ini merupakan evaluasi dari materi di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 dalam bentuk tes tulis. Sedangkan UAS itu evaluasi yang secara keseluruhan dalam bentuk ujian praktek. Baiklah, berikut adalah salah satu cuplikan interaksi proses pembelajaran al-madkhal al-ta'limi di ruang kelas pertemuan ketiga yang membahas tentang macam-macam pendekatan pembelajaran bahasa Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ayat nabda sana bikira atil basmalah. Sebelum kita mulai pembelajaran, ikut absen dulu ya. Muhsan, Afan, Yumna, Ahmad Rosadi, Muhammad Arto, Unike, Adnan, Rifai, Khairul, Idul, Nurul, Yongki, Lasmini, Lorena, Fitri, Nur Abdi, Yusra, Dani, Oke ya. Nah, minggu kemarin itu kan kita udah belajar tentang pendekatan. Masih ingat apa itu pendekatan? Masih. Coba siapa yang mau mengucapkan atau menyampaikan apa itu pendekatan? Coba Abdi. Pendekatan adalah sejumlah asumsi atau pandangan seorang guru di dalam merencanakan suatu metode dan strategi di dalam merancang sebuah metode dan strategi pembelajaran. Oke, ahsan. Siapa lagi yang mau menyebutkan, menjelaskan? Satu orang aja. Apa lagi? Silakan Hasan. Metode adalah pendekatan. adalah cara pandang seorang guru dalam mempersiapkan bahan ajar atau materi yang akan diajarkan. Oke, ahsanta. Jadi, pendekatan adalah cara pandang seorang guru, bagaimana guru itu melihat, memahami hakikat pembelajaran yang akan ia ajarkan. Oke, sampai di sini paham ya? Jangan dilupain ya. Oke. Nah, hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang macam-macam pendekatan. Tadi kan udah kita bahas apa itu pendekatan. Nah, sekarang macam-macam pendekatan itu lagi. Oke. Nah, macam-macam pendekatan. Yang pertama ada namanya pendekatan tematik. Pendekatan apa? Tematik. Ada yang bisa baca bahasa Arabnya? Ada. Apa? Al-madkhalul mawdu'iyyu. Al-madkhalul mawdu'iyyu. Pendekatan tematik. Nah, pendekatan tematik ini yaitu menggabungkan, mengintegrasikan, menghubungkan. Apa yang dihubungkan? Antara suatu tema dengan tema yang lain. Oke, jadi menghubungkan, mengaitkan pengetahuan, kemahiran, dan nilai-nilai pembelajaran dengan menggunakan tema. Dengan kata lain, pendekatan tematik itu menghubungkan atau menggabungkan satu tema ke dalam beberapa mata pelajaran. Kalau dalam bahasa Arab, jadi menghubungkan
beberapa tema, gitu ya, menghubungkan beberapa tema menghubungkan beberapa kemahiran menjadi satu tema. Jadi kalau dalam bahasa Arab dihubungkan apa? Integrasi. Maharoh, kemahirannya maharoh istima, maharoh kalam, maharoh qiraah, maharoh menambah ke dalam satu tema tertentu. Misalnya temanya al-bait. Nah, di dalam al-bait itu nanti ada maharoh istimanya, ada maharoh kalamnya, ada maharoh qiraahnya, ada maharoh tabahnya. Nah, oke. Sampai di sini paham? Pendekatan tematik. Jadi kalau guru yang memiliki cara pandang atau ngajarnya dengan pendekatan tematik ini, dia akan menggunakan tema-tema dalam belajarnya atau dalam pembelajarannya. Paham tuh? Oke, next. Pendekatan kemanusiaan atau humanistik. Ada yang bisa baca bahasa Arabnya? Silakan satu orang. Al-madkhulul insani. Apa Khairul? Al-madkhulul insani. Al-madkhulul insani. Nah, pendekatan kemanusiaan atau humanistik. Nah, pendekatan humanistik ini itu sifatnya memfokuskan perhatian itu ke peserta didik. Jadi, peserta didik itu tidak dianggap sebagai alat yang hanya menerima rangsangan saja, tapi dia juga manusia yang perlu dimanusiakan. Nah, pada pendekatan ini peserta didik itu dia tidak hanya menerima pelajaran saja, tapi mereka juga membutuhkan berbagai pengalaman-pengalaman atau kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi guru yang memiliki pemahaman bahwa pembelajaran itu menggunakan pendekatan humanistik ini, dia akan di dalam pembelajarannya itu akan memberikan kepada siswa itu berbagai macam kegiatan-kegiatan. Tidak hanya menyampaikan materi-materi aja, tapi juga dibarengi dengan kegiatan-kegiatan lain sehingga pembelajaran itu jadi gimana? Jadi menyenangkan. Seperti menyanyi mungkin, Bu. Nah, ya ada aktivitas menyanyinya, ya kan senang itu siswanya. Al-ab al-lughawiyah, permainan bahasa Arab. Nah, itu termasuk juga. Jadi itulah yang dimaksud dengan pendekatan kemanusiaan atau humanistik. Sampai di sini paham ya apa itu pendekatan humanistik? Bisa kita lanjut? Oke. Pendekatan berbasis media. Selanjutnya pendekatan berbasis media. Ada yang bisa baca? Fadl. Al-madkhalut tiqoni itu. Tiqoni itu. Gak kelihatan huruf nunnya. Jadi al-madkhalut taqoni atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pendekatan berbasis media. Nah, pendekatan berbasis media ini itu pendekatan yang dalam pembelajarannya guru itu cenderung mengandalkan media. Jadi kalau guru yang memahami pendekatan berbasis media ini ketika ngajar, yang menggunakan pendekatan media ini ketika mengajar, maka dia akan ngajarnya itu sering pakai media. Dia bawa media apapun media, yang penting setiap pembelajaran dia akan bawa media. Nggak pernah dia yang nggak pakai media kalau guru dengan pemahaman menggunakan pendekatan berbasis media ini. Oke ya. Selanjutnya ada namanya pendekatan aural-oral atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-madkhalus sam'i asy-syafahi. Nah, kalau dalam bahasa Arab aural itu disebut dengan as-sam'i. As-sam'i itu apa? Mendengar. Kemudian kalau asy-syafahi disebut dengan oral. Apa itu? Berbicara atau kalam kalau bahasa Arab kita ya, atau asy-syafahi itu hampir sama itu. Nah, pendekatan oral-oral ini berasumsi bahwa bahasa itu adalah apa yang didengar atau as-sam'i dan apa yang diucapkan atau asy-syafahi. Sedangkan al-kitabah atau menulis itu hanya representasi atau mewakili atau menggantikan dari ujaran. Ya. Nah, jadi guru yang punya pemahaman dengan
dengan pendekatan oral-oral ini ketika mengajar, dia akan terlebih dahulu memperdengarkan dulu apakah itu ujaran, apakah itu kosakata. Intinya guru itu memulai pembelajarannya dengan memperdengarkan terlebih dahulu ke siswanya. Kemudian setelah itu baru ngapain? Baru suruh siswa asyafah atau kalam, ngomong. Gitu ya. Jadi pembelajarannya ketika guru dengan menggunakan pendekatan oral-oral ini, dia akan mengawali pembelajarannya dengan asyafah as-samai atau memperdengarkan, kemudian baru meminta siswanya ngomong. Oke. Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Kok kembali dia? Nah, ini terakhir ya. Pendekatan komunikatif atau al-madkhal al-ittisali. Oke. Nah, pada pendekatan komunikatif ini atau pada al-madkhal al-ittisali ini, dia akan seorang guru akan memandang pembelajaran bahasa itu yang mana fungsinya emang bahasa itu untuk komunikasi. Fungsi utama bahasa itu menurut guru yang dengan pandangan ini untuk apa? Untuk komunikasi atau berbahasa dengan baik gitu ya. Nah, jadi kalau guru yang punya pemahaman atau menggunakan pendekatan ini ketika mengajar, maka dia akan sering berkomunikasi dengan bahasa Arab atau dia ngajarnya full bahasa Arab. Karena fungsi utama bahasa itu apa tadi? Komunikasi atau bisa ngomong. Kalau bahasa Arab dia bisa ngomong bahasa Arab. Oke, sampai di sini paham? Kita ulang lagi dari awal. Yang pertama tadi apa pendekatan? Tematik. Yang kedua kemanusiaan atau humanistik. Yang ketiga media, berbasis media. Yang keempat oral atau as-samiyah syafahi. Kemudian yang terakhir al-ittisali atau komunikasi. Oke. Biar lebih paham lagi, Ibu mau ngasih kuis. Oke ya. Jadi caranya kita bagi dua kelompok. Yang satu bertanya, yang satu memberikan jawaban. Nah, kemudian kalau yang satu udah jadi penanya, kita balik. Kelompok yang lainnya jadi penanya, yang satunya lagi jadi penjawab. Oke. Kelompok A, kelompok B ya. Kelompok A jadi penanya dulu. Ambil satu. Oke. Coba bacakan pertanyaannya. Ya. Menggabungkan, mengaitkan, menghubungkan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema tertentu. Nah, kelompok B, silakan. Ada yang bisa jawab? Fadl, Abdi. Al-Maudu'i atau pendekatan tematik. Jadi, pendekatan tematik apa tadi? Menggabungkan, mengaitkan ke dalam satu tema tertentu. Jadi, dalam satu tema ada beberapa kemahiran kalau dalam bahasa Arab itu ya. Oke, kita ganti. Kelompok B yang menjadi penanya. Kelompok A, silahkan jawab. Manfaat yang dirasakan pendekatan oral. Nah, Apa itu? silakan. Pendekatan oral. Oral. Silakan. Fadl. Pendekatan oral ialah bagaimana seorang guru mengajar. Yang pertama ia mendengarkan atau memperdengarkan kepada murid, lalu oralnya itu nanti murid disuruh untuk safahi atau dia mengucapkan kembali apa yang disampaikan oleh seorang guru. Ahsanta. Benar? Benar? Betul? Coba kelompok B diulangi Lasmini. Apa tadi pendekatan oral-oral? Oral memperdengarkan terlebih dahulu kepada siswa, kemudian oralnya menginstruksikan siswa
lanjut ya. Tadi jadi penanya, sekarang kelompok alkil. Silakan jawab ya, dengarkan pertanyaannya baik-baik. Kegiatan pembelajaran di mana guru tidak hanya memberikan siswanya materi saja, tetapi guru juga akan memberikan berbagai kegiatan-kegiatan lain yang menyenangkan untuk siswanya, hingga terciptalah pembelajaran yang menyenangkan. Silahkan jawab, pendekatan apa itu? Oh ya, coba ulangi lagi. Silahkan. Kerasin suaranya Narto. Kegiatan pembelajaran di mana guru tidak hanya memberikan siswanya materi saja, tetapi guru juga akan memberikan berbagai kegiatan-kegiatan lain yang menyenangkan untuk siswanya, hingga terciptalah pembelajaran yang menyenangkan. Silahkan kelompok B jawab. Apa itu? Pendekatan apa itu kira-kira yang dijelaskan oleh? Silahkan Khairul. Pendekatan humanistik. Pendekatan? Betul? Betul? Jadi pendekatan humanistik itu apa? Memanusiakan manusia gitu. Jadi dalam pembelajarannya guru itu biasanya ngasih siswanya berbagai macam kegiatan agar pembelajaran itu lebih menyenangkan. Oke, terakhir. Silakan jawab kelompok A ya, dengarkan pertanyaannya. Jelaskan pendekatan komunikatif. Nah, pendekatan komunikatif. Yang lain? Ya. Pendekatan komunikatif adalah pendekatan yang mana fungsinya itu untuk berbicara. Oke, betul. Atau Komunikasi. Kelompok B betul jawabannya? Betul. Betul? Coba Nurul ulangi. Pendekatan komunikatif ialah guru akan memandang pembelajaran bahasa yang fungsinya sebagai komunikasi. Oke, Ahsanta Adnan. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu tentang pendekatan atau macam-macam pendekatan. Masih ingat yang pertama tadi pendekatan apa? Tematik. Yang kedua? Oral komunikatif. Oke, untuk tugasnya nanti dilihat di admin masing-masing ya. Oke. Mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Naktatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.